Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam program Gema Paulus edisi Senin 3 November 2025 bersama saya Romo Agustinus Anton Widarto OFM. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan Injil Lukas bab 14 ayat 12 sampai 14. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundang dia makan, "Bila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh dan buta. Maka engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sejauh kita membaca kisah-kisah Yesus dalam Injil, ia tidak pernah menolak undangan untuk makan bersama. Ia berkenan hadir di rumah orang Farisi, di rumah Lewi, di rumah pemungut cukai, dan lain sebagainya. Tentu saja kalau kita mengundangnya, ia juga berkenan untuk hadir. Masalahnya, kehadiran Tuhan itu tidak hanya sebatas dalam doa, tetapi juga secara konkret dalam diri sanak saudari kita, terutama yang miskin dan menderita. Yesus sendiri telah mengatakan, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Itu berarti selain berjumpa dan bersatu dengan Yesus dalam doa, ekaristi, adorasi, devosi, dan kegiatan rohani lainnya, kita juga perlu untuk berjumpa dengannya dalam diri saudara-saudari kita yang menderita atau yang oleh Yesus disebut dalam Injil orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Kehadiran dan pengorbanan kita pada mereka ini akan menguji ketulusan pelayanan kita. Kita seringkali jatuh pada mentalitas orang upahan, selalu mengharapkan upah atau imbalan atas hal-hal yang kita lakukan, meskipun hanya dalam bentuk ucapan terima kasih atau pujian. Bahkan, kadang kita juga mencari pujian atas hal baik dan pelayanan yang kita lakukan. Kalau hal itu tidak kita dapatkan, kadang kita menjadi marah dan tersinggung. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi Yesus mengajak kita untuk memurnikan motivasi dan ketulusan kita dalam setiap pelayanan dan perbuatan baik yang kita lakukan. Maka mari kita mohon berkat Tuhan, agar Tuhan memberkati serta melindungi kita, menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Agar Tuhan berkenan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan membawa kepada kita ketulusan dan damai sejahtera. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.